Salah satu keputusan tersulit yang harus diambil seorang trader adalah apakah mereka harus meninggalkan pekerjaannya untuk fokus trading full-time? Sebagai seorang yang pernah trading sambil bekerja dengan penghasilan 3 digit, gue bakal jelasin pro dan kontra dari kedua pilihan ini tanpa filter. Dan semoga bisa kasih lo banyak pilihan kejelasan tentang keputusan yang tepat buat lo. Pertama adalah trading sambil bekerja. Ya, sebelum jadi trader full-time, gue pernah bekerja sebagai sales property selama 4 tahun, dan gue juga pernah merantau ke Australia selama 5 tahun. Dari pekerjaan sales property, dengan job desk menjual properti ke calon-calon klien, bisa dibilang cukup bagus untuk awal karir gue. Karena keterampilan menjual tersebut, gue bisa mendapatkan bayaran yang dibilang cukup tinggi, karena based on commission. Tentu, banyak manfaat untuk pengembangan soft skill dan hard skill gue. Setelah merasa cukup sebagai sales property, gue merasa ada yang kurang, dan akhirnya merantau ke Australia. Gue melakukan perjalanan untuk mencari jati diri gue sebenarnya, dan mencari tahu apa yang mau gue capai dalam hidup. Of course, di sana gue sambil bekerja serabutan untuk pay bills kehidupan di sana. Setelah bekerja sekian tahun, gue sadar kalau pribadi gue bukan orang yang nyaman dengan 9 to 5 job, dan seringkali gue ingin keluar karena gue merasa gak nyaman dengan sistem 9 to 5. Walaupun memberikan stabilitas income, tapi berlawanan dengan filosofi hidup gue. So, I decided quit and started trading full-time since then. Saat trading, gue belajar untuk lebih terorganisir, terbiasa kerja dengan angka yang besar, dan lebih efisien dalam menyelesaikan tugas. Untungnya, karena pekerjaan gue sebelumnya, gue bisa saving enough money yang bikin gue bisa investasi lebih banyak waktu dalam trading. Dulu, pekerjaan gue sangat menuntut akan namanya target penjualan. Jadi, sering kali gue kurang fokus saat ngelola dan ngejalanin trading account gue. Ada downside dari kesibukan profesional terhadap perkembangan trading gue, yaitu gue nggak punya cukup waktu untuk persiapan pasar dan journaling. Sehingga lebih sedikit waktu buat gue ngejalanin trading saat di tempat kerja. Di sisi lain, keuntungan punya pekerjaan adalah gue bisa bangun keterampilan yang solid dan gue punya stabilitas finansial yang ngurangin tekanan psikologi saat trading. Yang kedua adalah transisi dari 9 to 5 job ke full-time trading. Titik balik yang bikin gue memutuskan untuk keluar dari pekerjaan adalah tekanan psikologis. Ketika gue mulai dapat lebih banyak profit dari trading, rasanya kayak ada target tambahan di punggung gue. Gue udah nabung cukup banyak uang supaya bisa fokus ke trading setidaknya selama 2 tahun. Kalaupun nggak berhasil, gue selalu bisa cari kerjaan lain. Sebelum gue keluar dari pekerjaan, gue udah punya tabungan yang cukup untuk nutupin biaya hidup gue selama 2-4 tahun. Meskipun punya tabungan, tetap aja ada tekanan buat menghasilkan uang dari trading. Awalnya perasaan gak punya stabilitas itu cukup akutin ya. Dan gue ngalamin beberapa kali up and down saat pertama kali beralih ke full-time trading. Pertama-tama, gak ada yang namanya jadwal yang pasti. Gak ada yang kasih tahu gue apa yang harus gue lakukan setiap hari. Awalnya gue gak punya waktu terstruktur yang baik dalam rutinitas sehari-hari. Ada hari dimana gue cuma nonton video YouTube, ada hari dimana gue trading, ada juga hari dimana gue hanya membaca buku dan cuma nongkrong di coffee shop. Walaupun perform gue cukup baik selama periode ini, gue sadar kalau kurangnya rutinitas malah bikin gue rugi dan performa trading gue. Gue sadar kalau gue mau naik level berikutnya, gue harus mulai anggap trading itu seperti bisnis daripada sekadar hobi lifestyle. Setelah gue benerin dan susun rutinitas sehari-hari dan mempersiapkan diri buat sukses, gue bisa bilang bahwa trading full time itu 100% sepadan dengan resikonya. Keuntungan dari trading full time itu luar biasa, terutama pada fleksibilitas waktu. Lebih sedikit gangguan atau konflik, dan punya potensi pendapatan yang unlimited. Gue nggak bakal kasih lo nasihat langsung apakah lo harus atau nggak harus trading full time, karena itu adalah keputusan yang subjektif. Dan menurut gue, kriteria keputusan itu harus didasarkan pada kondisi keuangan dan kepribadian lo. Dalam kondisi gue, punya tabungan bisa kasih gue ketenangan dalam berpikir, sehingga gue bisa bikin keputusan yang bijak di pasar tanpa harus khawatir gue disabotase diri gue sendiri. Gue bisa ambil keputusan yang objektif karena gue nggak perlu kerja trading besar untuk bayar cicilan ataupun kebutuhan gue sehari-hari. Tentu gue nggak yakin gue bisa ngelakuin hal ini semua kalau gue nggak punya stabilitas keuangan. Dan kita perlu paham tipe pribadi kita sendiri. Ada istilah pressure makes diamond. Beberapa orang bakal hancur di bawah tekanan, sementara yang lain malah berkembang. Gue akan bilang begini, trading bisa sangat terisolasi dan sepi di beberapa waktu. Jadi kalau kalian secara sadar atau tidak tahu bahwa berada di dalam situasi mendesak bakal bikin kalian lumpuh atau stres, mungkin trading bukan pilihan yang tepat atau yang bijak buat kalian.
Nggak ada yang salah dengan punya safety net. Pada akhirnya, trading memberikan fleksibilitas dan pilihan buat gua. If you like your career and fine aja kerja dengan 9 to 5 job, gue sarankan lo tetap di pekerjaan itu dan terus trading jika kalian mau. Ini terutama berlaku kalau kamu punya orang yang bergantung pada kalian, seperti istri atau anak kalian yang bikin kalian harus perform. Sekali lagi, ini adalah keputusan yang sangat pribadi, dan menurut gue nggak adil kalau gue kasih jawaban pasti apakah lo harus atau nggak harus trading full time. Gue ingin memperjelas bahwa nggak ada yang gue bilang di video ini adalah nasihat. Tapi semoga ini bisa ngasih lo perspektif tambahan tentang pengalaman gue ninggalin pekerjaan 9 to 5 dan fokus pada trading full time. Di channel ini gue bakal share lebih banyak pelajaran, pengalaman, dan perjalanan trading gue. Jadi jangan lupa subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya.